Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanhawi, NPM 1612085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter religius. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia bagi siswa kelas 3 SD. Selanjutnya, yang pertama, latar belakang. Berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan dalam pembelajaran PJOK itu masuk di buku tema, jadi harus koordinasi dulu dengan guru kelas sampai pembelajaran keberapa. Guru itu masih menggunakan metode ceramah dengan model pembelajaran seadanya atau model pembelajaran langsung. Sarana prasarana itu menjadi suatu kendala dalam pembelajaran ini, sehingga peserta didik itu dalam pembelajaran itu masih menggunakan model pembelajaran langsung. Selanjutnya, dalam pendidikan karakter, untuk menerapkannya itu terutama karakter religius itu untuk menerapkannya itu lebih banyak di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini itu pendidikan karakter itu untuk menerapkan itu harus meluangkan waktu banyak, dan pendidikan karakter itu sangat penting untuk pendidikan pada anak sekolah dasar. Pembelajaran itu tidak sesuai dengan karakteristik anak, sehingga anak seringkali bosan dengan pembelajaran yang monoton atau yang diajarkan dalam proses pembelajaran dengan model media dan pembelajaran yang kurang. Yang kedua, rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, yang pertama itu mengetahui bagaimana pengembangan model pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter religius. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter religius. Ya, di dalam rumusan masalah itu terdapat tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya mengetahui bagaimana pengembangan model pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter religius. Selanjutnya, mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis aktivitas jasmani dalam karakter religius. Metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian R&D, yaitu penelitian pengembangan. Pada tahap ini peneliti melakukan studi pendahuluan melalui wawancara, observasi, dan analisis kebutuhan sekolah. Dalam penggunaan metode R&D itu, peneliti memodifikasi 5 langkah dari 10 langkah R&D itu, sehingga proses peneliti hanya sebatas revisi desain. Karena ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga biaya, dan lainnya. Untuk instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ya. Di sini dalam pengembangan model pembelajaran berbasis aktivitas jasmani ini mendapatkan hasil, yaitu yang pertama, permainan itu kan dikemas dengan bentuk permainan dikemas dalam bentuk selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Dalam pengembangan model pembelajaran ini, pendidikan karakter religius ini dikemas dalam bentuk permainan. Ya, jadi itu terdapat permainan yang di buku panduan itu terdapat permainan yaitu pemanasan dinamis, pemanasan statis, dan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti tersebut terdapat 4 pos. Pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4. Nah, di situ tersisipkan karakter religius dengan surat an-nasr tersebut. Selanjutnya yaitu pada pemanasan dinamis, pada pemanasan statis dulu. Pada pemanasan statis yaitu pemanasan pada daerah kepala, tangan, dan kaki, itu gunanya untuk peregangan otot-otot. Yang kedua, pemanasan dinamis yaitu permainan dengan berbeda tempat menggunakan koran. Nah, peserta didik itu
dibagi menjadi 4 kelompok. Dan selanjutnya itu peserta didik berpindah tempat. Setelah permainan selesai itu, peserta didik bersama-sama membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Selanjutnya yaitu pada pos 1, kegiatan pos 1 ini merupakan kegiatan inti. Ada 4 pos. Yang pertama pos 1. Pada pos 1 itu permainan ini menggunakan media berupa surat An-Nasr ditempel di styrofoam. Nanti peserta didik menempel menggunakan paku. Nah, di sini peserta didik menempel potongan surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Sebelumnya peserta didik itu bergerak melewati rintangan dengan cara berlari. Setelah itu menempel potongan surat An-Nasr tersebut. Hasil dari permainan ini yaitu peserta didik dapat mengetahui surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3. Pada pos 2 yaitu membaca cerdas religius. Nah, pada pos 2 ini melanjutkan permainan sebelumnya. Yang sebelumnya kan menempel potongan surat An-Nasr. Nah, yang kedua ini dengan membaca surat An-Nasr yang tadi sudah ditempel. Nah, selanjutnya yaitu didik menempel, bukan menempel tapi membaca potongan surat An-Nasr, yaitu dengan cara melewati rintangan seperti tadi. Ini masih berbentuk kelompok, mendapat kemudian 1 sampai ayat 1 sampai ayat 3. Nanti peserta didik itu melewati rintangan. Setelah sampai garis finish mengambil undian ayat 1 sampai ayat 3, dan setelah itu membaca surat An-Nasr. Selanjutnya pos 3, permainan ini dilakukan individu dengan judul permainan rintangan cerdas religius. Nah, pada pos 3 ini peserta didik itu melengkapi arti dari surat An-Nasr. Pada potongan styrofoam itu terdapat arti surat An-Nasr. Dan apa kata yang kurang, jadi nanti melengkapi dengan cara menempel. Dan di sini peserta didik itu melewati rintangan dengan bergerak. Dan setelah sampai finish, peserta didik mengambil potongan arti surat An-Nasr, kemudian peserta didik menempel. Hasil dari permainan pos 3 ini, peserta didik dapat mengetahui arti dari surat An-Nasr. Selanjutnya pos keempat. Pos keempat ini BBM cerdas, yaitu berjalan, berlari, melompat. Ini dilakukan oleh individu. Nah, ini nanti peserta didik melewati rintangan dengan berjalan, berlari, dan melompat. Nanti sesampainya garis finish terdapat saya. Nanti saya akan membagikan terdapat saya, dan nanti peserta didik itu mengambil undian. Undian tersebut itu terdapat soal. Nanti soal itu terdapat materi surat An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat 3 beserta artinya. Nanti peserta didik mendapatkan soal tersebut. Setelah permainan selesai itu, peserta didik dapat mengetahui arti beserta surat An-Nasr. Surat An-Nasr beserta artinya. Nah, kesimpulan dan cara pengembangan model berbasis aktivitas jasmani ini, karakter religius digunakan untuk mengembangkan karakter religius peserta didik agar peserta didik sehat secara jasmani dan rohani dengan peningkatan karakter religius peserta didik. Yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis aktivitas jasmani ini digunakan di kelas 3, dikemas dengan bentuk permainan yang terdapat pos 1 sampai pos 4. Di dalamnya terdapat karakter religius disisipkan beserta artinya mendapat hasil, dan peserta didik ini mendapatkan karakter religius dengan pembelajaran PJOK. Yang kesini 2 pos 3 pos 4 ini foto bersama. Selanjutnya itu ini adalah link video pembelajaran yang sudah saya masukkan ke YouTube. Bisa diklik dan bisa melihat videonya. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya Ahmad Nahrawi mengucapkan terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.